고소형, 요 전배장, 그리고 Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 200 Pounds Beauty. Film yang dirilis tahun 2006 ini bercerita tentang seorang gadis gemuk yang dibully dan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena sering menerima perilaku yang tidak mengenakan, ia akhirnya memilih cara ekstrim untuk mengubah hidupnya. Ya, bagaimana cara ekstrim yang ia pilih tersebut? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bersama laki-laki di sebuah ruangan. Perempuan gemuk ini bernama Hana. Ia berada di sini untuk menemui seorang peramal. Namun, peramal ini sudah bosan karena Hana bolak-balik datang ke tempatnya. Ia meminta sesuatu yang sangat mustahil, yaitu ingin menjadi kekasih dari seorang laki-laki tampan. Peramal ini lalu memberikan sebuah jimat kepada Hana untuk diberikan kepada laki-laki yang disukainya, agar laki-laki itu juga menyukai balik Hana. Meskipun jimat itu sebenarnya hanya tipu daya peramal, agar si Hana ini cepat pergi dari tempatnya. Setelah menerima jimat itu, Hana berniat untuk memberikan ucapan terima kasih dengan cara membukukan kepalanya. Namun, karena badannya yang gemuk dan ruangannya yang sempit, ia malah menumpahkan tinta dan merusak patung milik si peramal. Kemudian, adegan berpindah memperlihatkan Hana yang sedang menelpon. Ternyata, Hana sedang melakukan pekerjaan sampingan sebagai operator telepon mesum. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk membantu biaya pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Pekerjaan ini sebenarnya membuat Hana senang karena tanpa melihat fisik, orang-orang sudah menyukai dirinya hanya melalui suaranya. 그래, 나 먼저 벗을게. 입어야 돼요. 우리 아빠 때문이라도. Suatu hari, Hana sudah bersiap untuk menjadi penyanyi latar dari seorang penyanyi terkenal bernama Amy. Ternyata Amy ini hanya bermodal tampang, sedangkan suara aslinya adalah suara Hana dari belakang panggung. Ketika Hana sedang bernyanyi untuk Amy, ia terbawa suasana dan malah merobohkan panggung tempat ia berdiri. 상준 씨, 상준 씨. Beruntung, ia masih bisa mengendalikan situasi dan melanjutkan konser Amy hingga selesai. Setelah konser selesai, Amy pergi menghampiri Hana dan mengatakan bahwa dirinya tidak perlu ikut-ikut joget. Kemudian datanglah seorang laki-laki bernama Sangjun yang memeluk Hana dan berkata, "Kerja bagus Hana." Sangjun ini adalah cowok idaman Hana yang diperlihatkan fotonya di awal film. Hana yang senang ini juga langsung memeluk balik Sangjun, yang membuat Amy kesal melihatnya. Kemudian, Hana bertemu dengan sahabatnya yang bernama Jungmin dan bercerita kalau Sangjun suka padanya karena ia dibela dan dipeluk. Namun, sahabatnya ini bersikeras dan mengingatkan bahwa Sangjun mungkin tidak benar-benar menyukai Hana. Kemudian, Jungmin mengatakan bahwa ada 3 tipe cewek di mata cowok. Yang pertama, cewek cantik seperti harta karun. Yang kedua, cewek biasa seperti dirinya si Jungmin. Dan yang ketiga, cewek jelek seperti Hana. Namun, Hana ini tidak menghiraukan perkataan sahabatnya dan tetap yakin bahwa Sangjun menyukainya. Jungmin lalu bertanya, "Apakah kamu pernah jatuh cinta?" Hana kemudian teringat akan cinta pertamanya dengan seorang sales obat diet yang ternyata hanya memanfaatkannya agar membeli produknya. Karena kejadian itu, ia stres dan menelan banyak obat diet sampai-sampai harus dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, Hana dan sahabatnya pergi jalan-jalan
dan mereka menato bagian tubuh mereka dengan tulisan Hakuna Matata yang berasal dari Afrika. Tato ini dipercayai bisa mengabulkan keinginan dari pemilik tato tersebut. Kemudian pada malam hari setelah rekaman album baru dari Emi, Hana diantar pulang oleh Sang Jun. Ternyata ia pergi ke rumah sakit jiwa. Sang Jun pun bertanya mengapa ia pergi ke sana. Hana kemudian hanya bilang kalau ia ingin bertemu dengan orang yang paling dicintainya, yaitu adalah ayahnya. Usut punya usut, ayah Hana ini sakit gangguan jiwa karena ditinggal mati oleh istrinya atau ibunya Hana. Namun setiap kali Hana datang, ayahnya selalu mengira bahwa Hana adalah istrinya, bukan putrinya. 잊지 말고 꼭 와요. Keesokan harinya, Hana mendapati sebuah paket yang ternyata isinya adalah undangan ulang tahun dari Sang Jun dan sebuah gaun berwarna merah. Di dalam paket itu ada pesan dari Sang Jun yang mengucapkan terima kasih atas kerja keras Hana selama ini dan meminta Hana untuk mengenakan gaun itu pada saat ulang tahun Sang Jun besok. Hal ini justru membuat Hana semakin yakin kalau Sang Jun benar-benar menyukainya. Besoknya, Hana datang dan mengenakan gaun yang diberikan oleh Sang Jun. Teman-teman Sang Jun mengejek Hana karena penampilannya yang menurut mereka lucu. Tak lama kemudian, Emi datang dan mengenakan gaun yang mirip dengan gaun Hana. Akhirnya, Hana tahu kalau gaun yang dikenakannya itu bukan dari Sang Jun, melainkan dari Emi. Hana lalu pergi ke toilet meninggalkan mereka semua. Di sini, Sang Jun tahu kalau Emi sedang mengerjai Hana. Sang Jun lalu memarahi Emi dan berkata bahwa tanpa si Hana nih, mungkin saja mereka semua sudah tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Sang Jun juga berkata bahwa mereka hanya memanfaatkan Hana, jadi mereka harus baik-baik kepadanya. Tanpa mereka sadari, ternyata Hana mendengar pembicaraan mereka, dan jelas-jelas saja hal ini membuat Hana sakit hati, apalagi itu adalah dari orang yang disukainya. Hana lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedih karena kenyataan hidup yang pahit, Hana kemudian mengurung diri di rumah dan berniat untuk bunuh diri. Ia menutup semua celah di rumahnya dan menyalakan gas. Namun ketika Hana sudah bersiap untuk bunuh diri, ada telepon dari pelanggan telepon mesumnya. Ia kemudian tersadar dan tahu kalau pelanggan telepon mesumnya ini adalah seorang dokter bedah plastik. Ia kemudian mempunyai ide dan mengangkat teleponnya. Keesokan harinya, Hana mendatangi seorang dokter bedah plastik yang sekaligus pelanggannya itu. Hana bilang kalau ia ingin mengubah dirinya dan kalau masalah biaya ia akan atasi. Awalnya dokter ini menolak dan tidak ingin melakukan operasi karena sibuk dan memanggil asistennya untuk mengusir Hana. Saat akan diusir, Hana mengatakan bahwa dialah yang selama ini melayani telepon mesum dari si dokter dan mengancam akan menyebarkan rekaman suara mesum si dokter jika ia tidak mau membantunya. Hana kemudian cerita kalau dia selalu dihina oleh orang lain. Si dokter yang takut kalau rekamannya disebarkan, akhirnya setuju untuk membantu Hana mengubah bentuk tubuhnya. Hana pergi tanpa memberitahu siapa-siapa, sehingga semua orang sampai mencarinya kemana-mana, termasuk Sang Jun dan juga Emi. Pada hari yang telah ditentukan, Hana mulai dioperasi dari atas sampai bawah, hingga persis dengan apa yang diinginkannya. 고소형, 여기 전배장, 그리고 Setelah selesai melakukan operasi plastik, di masa pemulihannya ini, ia dengan serius melakukan olahraga untuk lebih menyempurnakan bentuk tubuhnya. Setahun pun berlalu, dan inilah fase final dari bentuk tubuh Hana. Dibukalah perban yang menutupi tubuh Hana. Ia lalu melihat ke cermin untuk pertama kalinya nih. Hana begitu terkejut melihat dirinya yang begitu cantik, hingga ia meneteskan air mata. Bahkan para dokter dan staf mengatakan bahwa operasinya sangat berhasil dan melebihi dari kata sempurna. Dengan bentuk badan yang kecil, Hana begitu gembira.
Bahkan celana yang dulu ia kenakan kini bisa muat di salah satu kakinya saja. Hana kemudian pergi ke supermarket dan membeli sebuah baju kecil lalu langsung menggunakannya. Ia kemudian pergi ke sebuah showroom mobil dan secara tak sengaja mematahkan wiper mobil yang dipegangnya. Bukannya marah, sales ini malah memuji Hana karena kecantikannya. Karena baru pertama kali dipuji atas kecantikannya, Hana ini sangat senang sampai menangis. Setelah itu, Hana membeli mobil di showroom tadi. Di jalan, Hana tak sengaja menabrak mobil taksi yang sedang berhenti. Awalnya, supir taksi ini marah-marah sambil memukul mobil Hana. Tapi ketika Hana keluar dari mobil, supir taksi ini langsung tidak jadi marah karena melihat wajah Hana yang begitu cantik. Polisi kemudian datang untuk menilang Hana karena mengemudi dengan ugal-ugalan. Tapi lagi-lagi, polisi di sini terkesima dengan kecantikan Hana. Meskipun begitu, polisi tetap meminta SIM-nya. Tetapi di foto SIM, terlihat bahwa SIM Hana sangat berbeda dengan kenyataannya. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk memperbaharui datanya dan diminta untuk memanggil temannya agar polisi ini percaya. Ia kemudian memanggil Jungmin untuk ke kantor polisi. Di sini, Jungmin bingung dan malah mengira orang gila yang ada di kantor polisi sebagai Hana. Kemudian, Hana datang dan berbicara kepada Jungmin bahwa orang itu bukan Hana, melainkan akulah Hananya. Awalnya, Jungmin tidak percaya, tetapi setelah menunjukkan tato Hakuna Matata, Jungmin akhirnya percaya dan sangat senang karena Hana telah berubah drastis. Setelah keluar dari kantor polisi, mereka berdua pergi ke sebuah kafe. Di sana, Jungmin bercerita bahwa setelah setahun Hana menghilang, album baru dari Emi ditunda karena tidak berhasil menemukan penyanyi dengan suara yang sama seperti Hana. Di sini, Hana punya ide untuk menjadi penyanyi tersebut, namun dengan identitas yang baru, yaitu bernama Jennie. Dengan bantuan dari Jungmin, akhirnya ia bisa mengikuti tes untuk menjadi penyanyi tersebut. Awalnya mereka mengira bahwa Hana tidak bisa menyanyi, tetapi setelah mendengar suara Jennie alias Hana, mereka semua terpukau. Tidak butuh waktu lama, ia diterima dan menjadi penyanyi sekaligus model di manajemen tersebut, yang membuat Emi marah dan protes ke Sang Jun. Namun Sang Jun tidak peduli. Kemudian suatu saat, ketika Jennie sedang rekaman, ia ditemani oleh Sang Jun. Sang Jun bilang kalau ia tidak suka dengan gaya menyanyinya Jennie. Lalu Sang Jun memperlihatkan rekaman Hana yang sedang bernyanyi dan bertanya kepada Jennie bagaimana pendapatnya melihat Hana ini. Jennie mengatakan bahwa si Hana gendut dan jelek. Sang Jun ini langsung marah dan bilang kalau Hana itu spesial dan Jennie tidak ada apa-apanya dibanding Hana. Sang Jun kemudian menyuruh Jennie agar bernyanyi seperti Hana. Jennie yang mendengar itu langsung terharu karena ia tahu ternyata Sang Jun masih peduli dengannya. Besoknya, karena Jennie mendapat pujian dari Sang Jun, ia berniat untuk memberitahukan identitas aslinya bahwa ia adalah Hana. Namun sahabatnya si Jungmin malah bilang tidak usah karena cewek yang operasi plastik bukan cewek, melainkan monster dan tidak akan bisa diterima. Akhirnya, Jennie nekat datang ke tempat Sang Jun dan dengan alasan mau membahas tentang gaya menyanyi Hana. Jennie kemudian membuka pembicaraan tentang cewek yang operasi plastik. Ternyata, Sang Jun tidak suka dan benci sekali dengan cewek yang operasi plastik. Akhirnya, Jennie tidak jadi jujur kepada Sang Jun dan kemudian ia diantar pulang. Di perjalanan, Sang Jun bilang kalau ia tidak masalah dengan cewek yang operasi plastik, asalkan itu bukan pacarnya. Hal ini tentu membuat Jennie semakin tidak mau jujur dan merasa sedih. Tapi di sini ia tetap bersikeras ingin menjadi sosok baru, walaupun harus melupakan masa lalunya sebagai Hana dan menjauhi ayahnya yang sedang sakit. Suatu hari, ketika Jennie habis olahraga, ia mendengar seseorang yang sedang berlatih vokal. Ternyata itu adalah Emi. Di sini, Jennie mengatakan kalau Emi sebaiknya tidak usah menyanyi dan lebih baik melakukan sesuatu yang Emi bisa. Di situ, Emi mulai curiga kalau si Jennie ini adalah Hana karena ucapannya sama persis saat Hana menasihati Emi dulu.
Amy mulai berpikir bahwa Hana yang sudah lama menghilang mungkin sudah benar-benar berubah selama setahun ini. Dari situlah Hana mulai mendapat teror dari Amy. Kemudian suatu malam, ketika Jenny berkunjung ke rumah Sang Jun mulai tertarik dan mendekati Jenny, lalu mulai menciumnya. Saat dada dan pantatnya disentuh oleh Sang Jun, Jenny menepisnya. Bukan karena risih atau tidak mau, tetapi Jenny teringat nasihat dokter bahwa orang akan tahu hasil operasi plastik jika mereka memegangnya. Akhirnya, Jenny punya ide agar tidak dipegang-pegang, yaitu dengan cara melakukan sebuah permainan. Jenny kemudian mengunci Sang Jun di sebuah ruangan rekaman, dan Jenny berada di ruangan lain sambil menelponnya. Jenny berlaga layaknya seorang operator telepon mesum, dan Sang Jun adalah pelanggannya, hingga Sang Jun kelelahan dan ketiduran. Waktu Sang Jun ketiduran, Jenny melihat dari ruangan sebelah dan secara tidak sadar menggambar simbol Hakuna Matata di kaca studio. Ketika Sang Jun bangun, ia melihat Jenny yang sudah tertidur dan kemudian duduk di dekatnya. Secara tidak sengaja, ia melihat simbol Hakuna Matata yang pernah ia lihat di buku catatan Hana. Sang Jun kemudian terus mencari dokumen Hana sampai ketemu, dan benar saja ada banyak simbol itu di buku catatannya. Mulai hari itu, ia tahu bahwa Jenny adalah Hana. Keesokan harinya, ada pesta untuk peluncuran album pertama dari Jenny. Tiba-tiba saja, Amy datang bersama ayahnya Hana, yang pada saat itu sangat mengidolakan Jenny. Jenny pun kaget karena ayahnya datang ke acaranya. Melihat Jenny seperti ketakutan, Sang Jun kemudian bertanya kepada Jenny apakah ia mengenal laki-laki tersebut. Jenny bilang kalau dirinya kenal, namun hanya sebatas fansnya. Lalu ayahnya dibawa pergi oleh Jungmin yang sudah kesal karena sifat Jenny yang sudah keterlaluan. Kemudian Jenny pergi ke ruang operator untuk menemui Sang Jun dan mengatakan kalau laki-laki tadi adalah ayahnya dan dirinya adalah Hana. Tapi sebelum Jenny selesai berbicara, Sang Jun mulai memotong duluan dan bilang kalau ia sudah tahu semuanya, dan ia menyuruh Jenny untuk menyembunyikan identitas aslinya karena tidak ada orang yang tahu. Disitulah Jenny sadar kalau Sang Jun sudah tidak menganggap dirinya sebagai seorang perempuan. Sang Jun menganggap bahwa Hana hanya sebagai alat untuk bekerja. Hana juga bilang kalau dia memutuskan untuk operasi plastik karena ia suka dengan Sang Jun, tapi semua sia-sia saja karena tidak dihargai oleh Sang Jun. Jenny kemudian mengacak-acak ruangan tersebut sampai tangannya mengeluarkan darah. Hal ini membuat Sang Jun kasihan, lalu membersihkan tangannya menggunakan tisu. Tapi Hana bilang kalau hatinya lebih sakit dan tidak bisa dibersihkan dengan sebuah tisu. Singkat cerita, hari di saat konser perdana Jenny pun tiba, tetapi Jenny malah tidak mau tampil. Sang Jun kemudian membujuk Jenny agar ia mau tampil. Jenny bilang kalau dirinya salah dan sudah membohongi banyak orang, tapi akhirnya ia mau tampil setelah diyakinkan oleh Sang Jun. Saat di atas panggung, Jenny malah canggung dan menangis di hadapan banyak orang, termasuk ayahnya yang menonton untuk pertama kalinya. Pada saat musik, panggung, dan lainnya sudah siap, ayahnya maju ke depan panggung dan malah joget-joget yang sepertinya mengganggu konser Jenny. Akhirnya, para security datang dan menyeret ayahnya keluar karena dinilai mengganggu. Jenny kemudian bilang, "Hentikan!" dan semua orang pun kaget. Di sini, Jenny mulai berbicara jujur kalau dirinya bukanlah Jenny, melainkan Hana, cewek yang dulu gendut dan jelek. Ia melakukan operasi plastik karena dulu ia selalu diejek dan direndahkan oleh orang-orang. Ia juga bilang kalau dirinya sangat menyesal karena ia kehilangan teman, ayahnya, dan juga jati dirinya. Tapi para penonton ini malah sedih dan terharu mendengar pengakuan Hana. Sang Jun lalu memutarkan video Hana ketika ia masih gendut yang sedang bernyanyi untuk orang lain. Tak disangka-sangka, sahabatnya si Jungmin ikut bernyanyi sambil menangis, yang kemudian diikuti oleh para penonton. Para penonton ini bersorak guncana, yang berarti tidak apa-apa.
Ia kemudian turun dan memeluk ayahnya. Kejadian di atas panggung tersebut membuat semua orang yang datang menyaksikannya terharu dan berlinang air mata. Ya, di akhir film kita diperlihatkan bahwa Jenny ini gagal dan semua album serta posternya diganti oleh media penerbit. Namun, semua itu diganti menjadi Hana. Dan kemudian film ini pun selesai. Ya, oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film dari 200 Pounds Beauty. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Mungkin film ini bisa memberikan dampak positif dan mungkin juga bisa memberikan dampak negatif. Ya, alangkah baiknya bila kita tetap bersyukur dengan keadaan kita dan melangkah maju dengan semua kekurangan yang kita punyai. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Ya, gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.